Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Jaksona Kantor Surbakti, STB 5460, Prodi Bimbingan Kesehatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu isu yang telah terjadi di dalam lingkup pemasyarakatan, yaitu mengenai kondisi mental narapidana yang sedang menjalani masa tahanan. Kondisi mental narapidana dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia menjadi isu yang cukup penting, namun seringkali terabaikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi mental seorang narapidana, mulai dari kondisi fisik, psikologis, maupun beberapa faktor lainnya yang dia dapatkan dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, hingga kebijakan rehabilitasi yang ada. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipahami yang membahas mengenai kondisi mental narapidana di lapas. Yang pertama, kepadatan dan kondisi fisik lapas. Istilah yang identik dengan kepadatan lapas yaitu overcrowded, yang mana kepadatan penghuni di lapas seringkali menjadi masalah utama yang berdampak pada kondisi mental narapidana. Lapas di Indonesia, terutama yang berada di kota-kota besar, seringkali melebihi kapasitas daripada yang seharusnya sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan stres bagi narapidana yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Mereka harus hidup dalam ruang terbatas dengan fasilitas yang kurang memadai, yang seringkali menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Yang kedua, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan mental. Meskipun ada upaya untuk menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana, akses terhadap kesehatan mental masih seringkali belum maksimal dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana yang mengalami gangguan mental yang berturut-turut tanpa ada penanganan oleh ahli yang bahas mengenai kesehatan mental seperti psikolog, sehingga dari tekanan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD akan menjadi buruk seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, ada stigma sosial dan rasa terisolasi. Narapidana seringkali merasa terisolasi, baik dari keluarga maupun masyarakat luar. Rasa terisolasi ini dapat memperburuk kondisi mental mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana seringkali membuat mereka merasa tidak diinginkan dan tidak dihargai oleh masyarakat. Hal ini bisa menambah rasa frustasi, marah, atau bahkan depresi di kalangan narapidana yang merasa masa depan mereka suram setelah menjalani hukuman. Yang keempat, proses rehabilitasi dan pembinaan yang tidak optimal. Salah satu tujuan dari penahanan adalah rehabilitasi dan pembinaan narapidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Namun, di beberapa lapas di Indonesia, program rehabilitasi belum berjalan dengan optimal. Tidak semua narapidana mendapatkan pendidikan ataupun keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi setelah keluar dari penjara. Tanpa keterampilan yang memadai atau perubahan pola pikir, narapidana yang keluar dari penjara seringkali kembali melakukan tindakan kriminal atau istilah yang sering terdengar itu praktik residivis. Baru yang terakhir, adanya kurang dukungan dari pihak keluarga maupun hubungan sosial lainnya. Bagi banyak narapidana, dukungan keluarga sangat penting untuk membantu mereka menjaga kondisi mental yang baik. Namun tidak semua narapidana memiliki keluarga yang dapat memberikan dukungan tersebut. Banyak narapidana yang merasa terlantar karena hubungan mereka dengan keluarga memburuk setelah mereka dipenjara atau bahkan kehilangan kontak sama sekali. Dukungan emosional dari keluarga ataupun teman-teman sangat penting untuk membantu narapidana merasa dihargai dan memiliki motivasi untuk berubah. Jadi, kondisi mental narapidana di lapas Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penghuni,
kurangnya pelayanan kesehatan mental, stigma sosial, dan pengalaman traumatis. Reformasi dalam sistem pemasyarakatan dan peningkatan program rehabilitasi mental menjadi langkah penting untuk memperbaiki kondisi ini. Dalam jangka panjang, pemulihan mental narapidana yang lebih baik akan membantu mereka terintegrasi dengan masyarakat dan mengurangi risiko kembali terlibat dalam kejahatan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.